Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasnia, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Kader Bangsa, kelas 5B, dengan NIM 212511086P. Di sini saya akan menjadi fasilitator atau penyuluh kelas Ibu Balita. Mari kita saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Nurul. Hari ini kita mau mengadakan kelas Ibu Balita seperti biasa ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah ikut kelas Ibu Balita atau bulan kemarin atau waktu anak pertama atau anak sebelumnya sudah pernah dengar belum Bu kelas Ibu Balita itu apa? Belum, baru pertama kali ya semuanya ini ya? Baiklah Bu ya, jadi kelas Ibu Balita itu adalah di mana para ibu usia 0 sampai 5 tahun yang punya anak 0 sampai 5 tahun duduk, berdiskusi, tukar pikiran, tukar pendapat tentang pengalaman pemenuhan gizi, terus pelayanan tumbuh kembang pada anak gitu Bu. Jadi di sini lebih tepatnya sharing Bu kelas Ibu Balita itu. Apalagi kalau ibu-ibu ini mungkin sudah punya anak lebih dari satu, mungkin pengalamannya mungkin sudah lebih dari saya mungkin ya. Jadi selanjutnya materi pertama itu tentang pemberian ASI. Ibu di sini sudah pernah tahu ya ASI eksklusif itu apa? Ada yang bisa jelasin ASI eksklusif itu apa? Yang punya anak 0 sampai 6 bulan. Tahu nggak Bu? Ada pemberian ASI tanpa dan dengan Oh ya, benar sekali Bu ya. Jadi pemberian ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja atau air susu ibu diberikan pada anak baru lahir sampai usia 6 bulan tanpa diberi makanan atau minuman apapun. Jadi kalau misalnya anaknya dikasih air putih sesendok, itu kira-kira masih ASI eksklusif atau enggak itu? Masih dikatakan ASI eksklusif atau enggak? Kalau dikasih air putih masih. Jadi ini Bu ya, kalau ASI eksklusif itu yang tadi saya jelasin tadi, tanpa dikasih makanan atau minuman apapun, meskipun air setetes pun itu sudah dikatakan bayinya tidak ASI eksklusif lagi gitu ya. Apa sih, kenapa sih ASI eksklusif itu sangat disosialisasikan, sangat ditekankan? Karena pemberian ASI eksklusif saja itu sangat banyak manfaatnya Bu. Kenapa kalau misalnya dikasih air itu sudah dikatakan tidak ASI eksklusif lagi? Karena itu sudah berubah. Jadi
anak itu kalau misalnya dikasih ASI saja itu manfaatnya sangat baik. Yang pertama, buat anaknya, ASI itu sudah punya nutrisi dan kebutuhan yang sangat baik untuk anak. Jadi kadang-kala kalau anak usia 0 sampai 6 bulan itu memang tidak boleh dikasihkan apapun, Bu. Jadi memang ASI itu sudah diciptakan memang sudah sempurna. Jadi kadang-kala ibu-ibu tuh berpikiran takutnya kebutuhan anak saya tidak mencukupi dengan ASI saja. Tapi sebenarnya tidak, Bu, karena ASI itu sudah banyak kandungannya, lemak, terus omega 3. Terus manfaat yang kedua itu adalah ASI itu mempunyai antibodi. Jadi kalau misalnya anak yang dikasih ASI saja usia 0 sampai 6 bulan dia kemungkinan lebih jarang sakit, jarang diare, jarang batuk, jarang demam. Terus kalau yang ketiga, dia manfaatnya anak itu biasanya dia tidak mudah alergi. Kalau anak usia 0 sampai 6 bulan itu biasanya anak-anak mudah sering terkena alergi. Kemudian manfaat selanjutnya adalah untuk ibu. Jadi kalau dari segi ibunya itu sebagai KB alami. Jadi kalau ibu-ibu yang baru melahirkan, pertama dia dengan pemberian ASI atau air susu ibu saja itu biasanya mencegah perdarahan lepukan setelah melahirkan. Yang kedua, jadi manfaat untuk ibunya selain mencegah perdarahan pasca persalinan, efeknya untuk ibu biasanya kalau pemberian ASI itu lebih cepat turun berat badannya. Jadi kalau dengan pemberian ASI kan kadar lemak dalam tubuh kita tuh kan digunakan kan. Semakin ibu sering memompa ASI-nya, maka kadar lemak yang dalam tubuh itu berkurang. Jadi pengembalian tubuh ibu sebelum hamil itu lebih cepat. Jadi lebih cepat kurus, Bu, kalau dengan pemberian ASI itu. Kemudian untuk segi keuntungan bagi keluarga ya, apalagi dari segi ekonomi, pemberian ASI itu lebih hemat, lebih praktis, lebih murah ya. Kemudian biasanya kalau penggunaan formula kan bisa daripada membeli susu formula lebih baik gunakan ASI, Bu ya. Nah, jadi kalau untuk pemberian susu formula itu harus berdasarkan konsultasi dari tenaga kesehatan, bidan atau dokter. Jadi kalau memang si anak itu tidak bisa diberikan ASI, harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Kalau masalahnya hanya air susunya sedikit ya, atau itu kan bisa dicari, Bu, dicari tahu penyebabnya, bagaimana cara kita agar ASINya cepat banyak keluar, Bu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah cara pengeluaran ASI ya, Bu ya. Nah, jadi pengeluaran ASI itu ada dua. Yang pertama dengan menggunakan tangan, atau yang satunya lagi dengan menggunakan pompa. Mungkin sekarang sudah canggih ya, sudah bisa menggunakan pompa kan sekarang ya. Tapi kalau misalnya bagi ibu yang tidak punya pompa, dengan menggunakan tangan juga bisa, Bu. Nah, caranya adalah kita jari kita pertama cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, kita letakkan tangan kita di bagian puting ya, bagian hitam itu namanya areola. Kemudian ditekan ke dalam, tapi jangan terlalu tekan terlalu dalam, takutnya menyumbat saluran ASI-nya. Nah, kemudian dikeluarkan, ditempatkan di wadah atau cangkir yang bersih ya. Nah, kemudian untuk cara penyimpanannya, Bu, kalau ASI itu kan setelah bertahan, kalau untuk suhu ruangan itu biasanya 3 sampai 4 jam ya. Tapi kalau untuk mau disimpan ASI itu sebaiknya setelah dipompa, kalau ingin disimpan, dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Sudahnya baru dimasukkan ke dalam freezer. Kalau untuk lemari es yang satu pintu itu biasanya bertahan sampai 6 minggu. Tapi kalau untuk kulkas yang 2 pintu itu kan freezer dengan lemarinya itu berbeda. Jadi itu bisa sampai bulanan, Bu, sampai 6 bulan bisa bertahannya. Terus cara pemberian ASI-nya itu jangan setelah beku itu dikeluarkan dulu, ditaruh di bawah yang lemari es biasa. Jadi biarkan dulu mencair. Setelah mencair baru direndam dengan mangkok yang diisi air hangat. Jadi jangan pernah sekali merebus ASI ya, karena merusak gitu ya.
Iya. Nah, apanya? Iya, kita harus nyiapin botol. Jadi kalau bisa ASI itu diletakkan sekali pompa itu 15 sampai 60 mili per wadah. Jadi sekali minum bayi. Jadi tidak mubazir kalau misalnya kita buka segel untuk satu anak kan. Jadi sekali minum satu wadah, satu minum satu wadah. Sebaiknya dihindari karena itu bisa merusak asinya kan. Kalau dia keluar masuk malah merusakkan jadinya. Kemudian selanjutnya adalah pemberian imunisasi ya Bu. Nah ini pemberian imunisasi biasanya hepatitis B pertama ya, HBO diberikan waktu segera saat bayi lahir ya, sampai dengan 6 jam ya. Kemudian BCG ini diberikan pada waktu usia sampai dengan 2 bulan. Kemudian polio itu diberikan waktu 4 kali ya, 2 bulan, kemudian yang 3 bulan, kemudian 4 bulan ya, 4 kali ya Bu ya. Nah kemudian sama dengan DPT juga diberikan 4 kali ya. Nah kemudian untuk pemberian campak itu diberikan pada usia anak 9 bulan dan 24 bulan. Kemudian selanjutnya pemberian MPASI Bu. Jadi kalau untuk usia 0 sampai 6 bulan itu ASI saja ya Bu ya. Kemudian untuk usia 6 sampai 9 bulan itu ASI dan sudah diberikan makanan lumat halus. Jadi sudah bisa dikasihkan bubur ya. Bubur seperti kayak Prominas jenisnya itu ya, boleh tepung, boleh. Nah, pemberiannya boleh dikasih 1 sampai 2 kali ya. Kemudian untuk usia 9 sampai dengan 12 bulan itu sudah diberi makanan ASI dan makanan lunak. Diberikannya sudah 2 sampai 3 kali ya. Nah, mungkin ini Ibu sudah ada contoh pembuatan MPASI Bu ya. Nah, ibu-ibu di sini sudah punya buku KIA kan, buku pink ya. Nah, di situ ada petunjuk ada contoh-contoh resep-resep pembuatan MPASI Bu. Boleh sering-sering dibaca bukunya Bu. Nah, ini juga jadi untuk usia 6 sampai 9 bulan Bu ya. Biasanya kan pukul 6 itu biasanya diberikan ASI. Terus pukul 9 itu sudah mulai dikasih bubur susu atau sejenis roti ya Bu ya. Kemudian pukul 11 dia sudah bisa dikasih buah seperti pisang atau pepaya. Kemudian jam 2-nya kemudian diberikan lagi seperti biskuit atau yang bubur saset itu boleh Bu ya. Kemudian jam 5 sore bisa dikasih buah atau biskuit yang bercampur susu gitu. Terus jam 6 sore diberikan ASI lagi. Kemudian untuk jadwal pemberian usia 9 sampai dengan 12 bulan itu biasanya jam 6 dia bangun tidur beri ASI Bu. Kemudian untuk jam 8 dia sudah dikasih bubur susu. Atau kemudian selanjutnya jam 10 itu biasanya dikasih buah, jenis-jenis buah Bu. Terus kemudian jam 12 sudah dikasih nasi tim, nasi saring Bu ya. Kemudian jam 1 boleh dikasih ASI lagi. Kemudian untuk jam 2 dia dikasih biskuit. Kemudian jam 4 sore dikasih ASI. Kemudian jam 6 sore dikasih nasi tim lagi. Terus sebelum tidur dia dikasih ASI Bu. Penyakit terbanyak pada bayi Bu. Nah ini adalah penyakit biasanya anak-anak usia di bawah 1 tahun sangat rawan dengan penyakit Bu ya. Apalagi penyakit yang sering terjadi adalah biasanya diare Bu. Jadi untuk penanganan diare sebaiknya kalau jika anak timbul demam, kemudian muntah terus menerus, kemudian ada darah dalam fesesnya, itu langsung segera kebawa ke petugas kesehatan terdekat ya, bisa bidan, dokter ya. Nah, untuk penanganan awal diare biasanya ibu harus sering memberikan ASI secara terus menerus.
Jadi kalau misalnya anak rasanya BAB-nya encer, langsung banyak kasih ASI Bu, kasih ASI terus ya. Nah, penyakit terbanyak pada bayi itu salah satunya kan batuk ya Bu. Kalau bayi usia 6 bulan atau di bawah 1 tahun itu sangat rentan yang namanya terkena namanya ISPA Bu, atau namanya infeksi saluran pernapasan atas, di mana penyebabnya itu adalah bakteri. Nah, hal-hal yang dapat meringankan kondisi anak itu salah satunya adalah biarkan anak kita beristirahat ya, kemudian agar dia mendapatkan tidur yang cukup, kemudian banyak berminum. Kalau untuk usia di bawah 6 bulan banyak kasih ASI ya Bu, kemudian bantu anak untuk membuang ingusnya, kemudian jaga kebersihan lingkungan ruangan. Pertumbuhan itu saya jelaskan terlebih dahulu apa sih yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta kemandirian ya. Pertumbuhan terjadi bersamaan dengan perkembangan. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Nah, berikut ini adalah anjuran rangsangan perkembangan ya Bu. Nah, pada tahap anak usia 0 sampai dengan 6 bulan, kemampuan anak itu biasanya anak sudah bisa mengangkat kepalanya setinggi 45 derajat. Kemudian dia sudah bisa melihat dan menatap ayah atau ibunya dan orang-orang sekitarnya. Kemudian anak sudah bisa membalas senyuman. Kemudian anak itu sudah bisa mengenal ibunya melalui pendengaran, penciuman ya. Kemudian apa saja anjuran rangsangan atau stimulasi perkembangan. Salah satunya adalah ibu bisa menyanyikan lagu ya, terus bisa meletakkan atau benda-benda di sekitar dia ya, seperti ini ya, menggunakan kelincingan gitu Ibu ya. Terus ibu harus sering mengajak anaknya berbicara. Kemudian kalau untuk usia, biasanya usia 6 bulan itu anak-anak itu sudah bisa belajar tepuk tangan ya, atau sudah bisa memegang ya benda-benda ya. Kemudian untuk usia 6 sampai dengan 12 bulan biasanya anak-anak itu sudah bisa mencari benda-benda di sekitarnya, sudah bisa memegang atau memindahkan benda-benda di sekitarnya dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya ya, seperti di sini ya Bu. Kemudian biasanya anak-anak itu sudah bisa, untuk usia yang di atas 6 bulan dia sudah bisa makan atau memegang biskuitnya sendiri ya. Kemudian anjuran rangsangan perkembangan apa saja sih yang biasa dilakukan pada usia 6 sampai dengan 12 bulan? Nah, itu biasanya anak-anak itu sudah harus kita ajak, kita biasakan panggil nama gitu ya. Kita ajarkan mengucapkan kata-kata yang sederhana, misalnya memanggil ayah atau ibunya atau papa atau mama ya. Nah, itu salah satu bentuk stimulasi kita ya Bu. Kemudian anak-anak sudah bisa memegang wadah gelas atau bermain bola, kemudian berjalan dengan berpegangan ya Bu ya. Nah, maka dari itu Ibu, makanya kita sangat perlu ya rajin membaca buku KIA ya Bu. Nah, buku KIA ini memuat banyak informasi dari kita hamil ya. Sebelumnya Ibu kemarin waktu hamil sering nggak baca ini? Nah, ini juga sangat perlu Bu, karena di sini sudah menyangkut tentang pemenuhan gizi, perkembangan anak. Nah, ini salah satunya tadi ya. Nah, di sini sudah ada pada usia 6 bulan bayi sudah bisa apa saja ya. Kemudian di sini juga dilakukan pengisian checklist ya Bu ya. Apakah bayi kita sudah bisa berbalik dan telungkup dan ketelentang ya. Apakah bayi kita sudah bisa menirukan bunyi ya. Nah, di sini kemudian lakukan rangsangan ya.
setiap saat ya. Kemudian jika usia 6 bulan bayi belum bisa melakukan minimal salah satu yang ada di sini, itu berarti bayinya harus dibawa ke dokter atau bidan atau perawat ya Bu ya. Berarti bayi kita mengalami keterlambatan dalam perkembangan atau pertumbuhannya ya. Maka dari itu saya sangat menganjurkan ibu-ibu sekalian untuk rajin membaca buku KIA ini ya Bu. Makasih buat ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk berbagi pengalaman atau sharing ya Bu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Ibu Balita bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu dengan menggunakan buku KIA di dalam mewujudkan tumbuh kembang balita yang optimal. Demikianlah video saya menjadi fasilitator kelas Ibu Balita. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.